Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Wahai para hamba Allah dan orang-orang yang menghendakinya pada jalan-jalannya. Perhatikanlah ya ahwal batinmu bila pada suatu hari ya suatu saat dalam keadaan tiba-tiba hatimu gelisah dan kegelisahan itu malah bertambah-tambah dan mengganggu keadaan aktivitasmu. Dan ya mungkin kamu menjadi sulit tidur, maka ketahuilah hal ini dapat terjadi mungkin ada sesuatu yang tersimpan pada satu latifah batiniyah atau pada sir asrarmu, suatu persoalan, masalah-masalah masa lalumu. Maka orang-orang biasa menyebutnya kamu mempunyai masalah yang tersimpan di alam bawah sadarmu. Hal ini dapat terjadi ketika kamu mempunyai suatu masalah dan persoalan itu atau masalah itu belum terselesaikan dan kamu tinggalkan begitu saja, sehingga masalah itu menggelitik kembali pada satu keadaan tertentu. Atau ada hal-hal yang memancing daripada kemiripan persoalan itu atau masalah itu. Ya, dikatakan secara umum adalah bahwa batinmu telah pernah menyimpan satu sugesti dari suatu ahwal jahir, baik itu berupa pembicaraan, ya pembicaraan atau satu persoalan, atau dari penglihatanmu ya. Kemudian kamu bertanya-tanya dan berpikir tentang persoalan itu, tetapi persoalan dan masalah atau apapun yang mensugesti ya, merekam pada keadaan batin atau alam bawah sadarmu tidak terselesaikan, sehingga ia timbul kembali dan menimbulkan kegelisahan. Ya, termasuk juga mungkin ada suatu trauma yang pernah terjadi pada dirimu, dan bila kamu menghadapi masalah-masalah yang mirip, maka trauma itu akan timbul kembali dan membawa keadaan ahwal batinmu gelisah.
Hal ini bagi para penempuh mujahadah batin akan mengganggu kekhusyuan dan konsentrasi peribadatan ataupun zikir, wirid, dan hal-hal lain. Maka itu disarankan dengan segala kondisinya untuk dapat menghilangkan keadaan-keadaan itu. Maka insya Allah dapatlah kamu obati dengan cara kamu berzikir kepada Allah. Ya, berzikirlah dengan asma Allah ya batinu. Ya, bacalah itu ya batinu. Dengan jumlah sekuasamu, senikmatmu, sekhusyumu, dan berharap mohon kepada Allah atas keagungan asmanya ini, dan akan terjadilah suatu keajaiban dari Allah. Allah akan mengeluarkan sisa-sisa trauma, sisa-sisa daripada persoalan-persoalan yang tertanam di alam bawah sadarmu atau di dalam batin. Ya, walaupun segala hal yang tertanam pada alam bawah sadarmu itu sudah sangat lama, bahkan berpuluh tahun, tapi insya Allah yakinlah kepada Allah, dan Allah akan bersihkan itu sehingga ahwal batinmu segar kembali, bersih, dan tidak ada hal-hal yang bekas-bekas yang menjadikan kamu trauma atau terbangkit kembali kegelisahan. Ya, bila kamu bertemu dengan masalah baru yang mirip dengan masalah masa lalumu itu, insya Allah akan membersihkannya dan kamu akan sehat kembali jiwamu dan berbagai rasa pada batinmu, dan ya, maka selamanya kegelisahan ini tidak akan pernah datang lagi, insya Allah. Ya, zikirkan itu dengan berwudu, dan dahulukanlah sholat hajat. Ya, kemudian bacalah ya batinu, ya batinu, senikmatmu dalam harapan yang kuat, bermohon dengan haknya Allah, dengan segala kuasa Allah, agar Allah menghilangkan penyakit batin, yaitu trauma dan berbagai persoalan yang tidak tuntas sehingga terkuras. Kemudian hal yang kedua yang menjadikan kamu dapat gelisah, ya, diantaranya adalah syaitan. Hal kedua yang menjadikan kamu dapat gelisah dalam kehidupanmu adalah bisikan setan. Bisikan setan mengingatkan pada hal-hal lain, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, dan hal-hal yang membawa maksiat. Maka bila ini terjadi, bacalah olehmu dengan mengharap kepada Allah, bersihkan olehmu dengan kamu membaca surah, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Maka disebutlah surat ini surat
muawwidhatain, dua perlindungan. Kemudian tentu kamu dengan kekuatan kemauan yang sangat keras, ya, bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada amalanmu itu. Bermohon kepada Allah dengan sekuat-kuatnya agar bisikan setan yang tertanam pada hatimu, pada batinmu, Allah lepaskan itu. Karena bisa saja suatu bisikan setan akan tertanam dan teringat-ingat. Dan kerjakan ini sampai benar-benar Allah menyembuhkan dan kamu sendiri merasakan kenyamanan. Ya, atau bisa saja kegelisahan itu terjadi karena ada gejala-gejala sihir. Ya, sihir yang membuatmu masuk kepada suatu keadaan yang menjadikan gelisah. Karena sihir itu nyata adanya dan dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim telah menjelaskan tentang adanya sihir, dan riwayat-riwayat pun ya menjelaskan tentang adanya sihir. Jadi bisa terjadi satu sihir dengan segala trik tipuan setannya, menggelisahkan hatimu, menggoyangkan dadamu, membuat ketidaknyamanan hidupmu. Ya, bacalah surat Al-Falaq, An-Nas, yaitu surat dua perlindungan, muawwidhatain. Dan kedua persoalan ini, yaitu yang pertama dan yang kedua, yang dapat kamu tambah dengan surah Alam Nashrah. Ya batinu, bacalah beberapa kali, senikmatmu, sehusumu, sepuasmu, kemudian tambahlah dengan surat Alam Nashrah. Begitu juga bagi persoalan yang kedua, ya, maka kamu bisa tambah setelah membaca Al-Falaq, An-Nas, atau Alam Nashrah dulu, lebih indah. Surah Alam Nashrah, berapa yang kamu sanggupi dengan keyakinanmu, barulah baca surah Muawwidhatain. Para hamba Allah dan mereka yang mendaki daripada kemaslahatan dunia dan akhirat dan kebaikan-kebaikan keseluruhannya. Adapun persoalan yang ketiga, ketika ya hatimu bergetar dengan kegelisahan yang kuat dan padahal kamu tidak punya persoalan, dan ini hampir mirip dengan yang ke-1 dan kedua, bahwa ini kegelisahan ini adalah karunia Allah. Tapi memang ada perbedaan, yaitu perbedaannya kegelisahan yang tidak menjadikanmu gugup, tidak menjadikanmu berhalusinasi, tidak menjadikanmu tulul amal, tidak menjadikanmu gelisah yang membawa madarat. Jadi kegelisahan di dadamu, ya, tapi kamu dapat tentram, dapat tenang. Ya, kamu akan merasakan sendiri. Bila sudah merasakannya, barulah kamu akan tahu. Nah, bila terjadi kegelisahan seperti ini, di dalam satu kondisinya, ini adalah karunia Allah, bahwa adalah dosa-dosamu, ya, yang tidak bisa hilang
dengan amal-amal jahir. Ya, dosa-dosamu tidak luntur, tidak terampuni, atau tidak bisa hilang dengan amal-amal pada jahirmu, pada syariatmu. Maka Allah menghendaki menghapus, memaafkan, mengampuni, memberkahi perjalananmu di dalam mujahadah, ya, dalam kehidupanmu. Maka Allah masukkan kegelisahan itu, ya, resah gelisah yang tidak memadaratkan, tidak mengganggu keseharianmu, ya. Lalu dikatakanlah bahwa kamu sedang mengalami proses takhalli. Ya, proses takhalli yaitu pembersihan batinmu. Karena ada dosa-dosa yang tidak dapat diampuni Allah atau tidak dapat dibersihkan kecuali Allah membersihkannya, mengampuninya dengan cara memberikan kegelisahan kepadamu, ya. Dan ini adalah satu karunia yang harus kamu syukuri. Ya, banyaklah olehmu berzikir dan atau bersolawat kepada Nabi SAW, dan ini tidak membawa kemadaratan, tetapi justru akan mengangkat derajatmu. Lalu bagaimana perbedaan dari ketiga keadaan kondisi ini, yaitu pada hal batin? Tentu saja kalau yang pertama tandanya akan timbul bila tersenggol, ya. Bila kamu melihat lagi suatu persoalan kehidupanmu berhadapan dengan masalahmu dan ada trauma atau ada hal-hal yang belum selesai di batinmu, kemudian akan kebangkit lagi dan kamu akan gelisah. Ini adalah bagi persoalan yang pertama, ya, kegelisahan yang pertama. Sedangkan bagi kegelisahan yang kedua, ya, ini adalah berkenaan dengan satu kondisi yang ya tentu harus dilawan dengan memohon kekuatan Allah, karena ini dari setan, ya. Memohon perlindungan kepada Allah dengan melawan keadaan-keadaan. Oh, kamu ingin terbebas dari godaan setan, dari bisikan setan, atau bahkan sihir yang mendominir, yang menguasai, dan kamu juga harus melawannya dengan memohon pertolongan kekuatan kepada Allah, ya. Dan kamu berzikir kepada Allah, atau kamu membaca surah Alam Nashrah dan Mu'awwidhatain. Terus memohon, ya, maka Allah akan tolong dan terbebaslah kamu dari kondisi-kondisi buruk bisikan setan itu atau sihir yang menyeliputimu. Dan adapun yang ketiga adalah karunia Allah. Maka yang 1 dan 2 dikatakanlah, bagi yang pertama dikatakanlah suatu kesalahan, kelalaianmu menyebabkan tertanamnya persoalan-persoalan hidupmu, keadaanmu, ya, kesalahanmu yang lalai, yang lengah, sehingga mudah tertanam sugesti yang buruk di dalam batinmu. Dan adapun yang kedua, ini adalah kelalaianmu yang saat-saat tertentu kamu lupa kepada Allah, lalu setan membisikkan kepadamu atau
keadaan-keadaan dari sihir yang terjadi. Dan yang ketiga adalah karunia Allah bahwa kamu dalam proses takhalli, yaitu pembersihan batin, ya, bahwa ada hal-hal dosa yang tidak dapat diampuni dengan berbagai amalan pada syariat, ya, dengan amalan-amalan sunnah dan segala macam, tapi dia akan hilang dan akan Allah bersihkan dengan Allah memasukkan kepada hamba itu rasa gelisah, dan ini adalah rahmat. Maka ketiga keadaan ini dengan tanda-tanda yang hampir mirip, yaitu kegelisahan hati, keresahan, dan perbedaannya bila sihir itu terjadi halusinasi dan keanehan-keanehan, itu berpengaruhnya sihir itu pada badan, ya, kepada tubuh, terjadi sakit, terjadi lemah, dan hal-hal lain yang memadaratkan badan. Itu bagi sihir, sedangkan bagi yang pertama tidak, ya, tetapi terjadi trauma. Dan bagi yang ketiga adalah rahmat karunia Allah, dan bersyukurlah dan terimalah dengan sabar, dan ini tidak madarat. Dan wahai hamba Allah dan orang-orang yang menghendaki pertolongan kepada Allah dengan hak Allah atas menyambungnya wasilah pada guru-guru, maka ini adalah pengijazahan bagi mereka yang mau. Insyaallah, biidznillah, bihaqillah, bila kalian mengamalkan, Allah akan mengijabahnya dan menentukan kebaikan-kebaikan bagimu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين استغفر الله رب البر